Bayangin kalau kalian di dalam mobil ambulan lagi ngantar jenazah, tapi yang jadi masalahnya jenazah itu sebenarnya udah diantar 3 hari lalu. Bukan cuma nama dan alamat yang sama, tapi wajahnya itu juga sama persis. Dan malam ini kita bakal bawain cerita sopir pengantar jenazah, yang dimana cerita ini diangkat dari cerita nyata yang pernah terjadi di rumah sakit pinggiran kota Bandung, tentang seorang supir ambulan pengantar jenazah yang enggak sadar kalau yang dia antar malam itu bukan manusia. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam ceritanya, tarik selimut kalian, nyamankan posisi kalian, dan jangan bersuara. Jadi pada tahun 2019 di rumah sakit Cibinong ada seorang supir bernama Rahmat, berumur 42 tahun. Dikenal sebagai sosok yang tenang dan jarang bicara. Jadi pada malam itu tanggal 12 Desember sekitar pukul 23.45 atau jam 11.45 malam, Rahmat ini mendapatkan tugas terakhirnya sebelum pulang ke rumah, yaitu mengantar jenazah seorang pria bernama Sutaryo ke rumah duka di daerah Gunung Putri. Perjalanan malam itu seharusnya biasa aja, tapi Rahmat ini sendiri yang bilang sejak jenazah itu masuk ke dalam mobil, udara atau hawa di dalam mobil itu tiba-tiba berubah menjadi dingin banget. Padahal AC belum dinyalain. Dia pun berpikir positif dan ngiranya itu cuman sebatas sugesti. Tapi dari radio rumah sakit terdengar samar suara seseorang yang ngomong kayak gini, "Pak Rahmat, hati-hati ya, jenazahnya itu aneh." Tanpa berlama lagi, Pak Rahmat ini menjalankan ambulannya. Nggak terlalu laju, nggak terlalu pelan. Karena posisinya itu sekarang jalanan sepi. Ada kabut yang tebal turun dari arah gunung. Sampailah di depan rumah duka. Keluarga korban menyambut dengan tangisan. Saat jenazah dikeluarkan, doa-doa pun dibacakan. Setelah semuanya selesai, Rahmat pun pulang ke rumah sakit. Tepat pada malam itu saat mau parkir di rumah sakit, dia ngelihat kantung jenazah yang sama, yang dimana kantung itu masih ada di dalam ambulannya. Padahal udah jelas-jelas dia ngantar jenazah itu ke tempat keluarganya. Dihantui dengan rasa penasaran, dia buka pelan-pelan resleting kantung jenazah itu. Pas dilihat ternyata benar aja, wajahnya pucat, nama di label Sutaryo, korban kecelakaan, dan itu persis sama. Dan dari situ juga Rahmat mulai sadar ada sesuatu yang nggak beres. Kita masuk ke dalam perjalanan kedua dia, antara mimpi atau nyata. Keesokan malamnya dia dipanggil lagi. Kasusnya juga sama, korban kecelakaan. Korban ini atas nama Sutaryo dari Gunung Putri. Rahmat akhirnya protes ke petugas forensik. Dia bilang, "Pak, ini namanya sama, kok bisa?" Petugas itu cuman bilang, "Mungkin data salah input, antarkan aja dulu, besok dicek ulang." Rahmat pun pasrah, tapi waktu di tengah perjalanan, radio ambulan bunyi sendiri, ditambah suara yang serak. Kalimatnya mungkin kayak gini, "Belum dikubur dengan benar, Pak Rahmat." Rahmat di sini langsung panik, matikan radio, tapi di sini suaranya masih terdengar. Kali ini terdengar dari belakang, dari arah kantung jenazah. Waktu dia ngelihat lewat spion tengah, kantung jenazah itu goyang pelan-pelan. Saking takut, panik, dan cemas, ambulan ini hampir aja atau nyaris nabrak pembatas jalan. Dan si Rahmat ini berhenti, keluar dari mobil dan buka pintu belakang. Kantung itu tetap diam, tapi yang anehnya posisi kepala jenazah itu berubah arah. Sekarang menghadap langsung ke depan, tepatnya di arah Rahmat. Ini realitanya semakin susah untuk dipecahkan. Rahmat mulai kehilangan tidur. Setiap kali matanya tertutup, dia mimpi bawa mobil ambulan ke kuburan, dan dari kaca belakang selalu ada tangan yang menepuk-nepuk jendela. Tanggal 15 Desember 2019 pukul 1.20, Rahmat kembali mendapat panggilan masuk atau panggilan mendadak. Lagi-lagi jenazah ini laki-laki, korban kecelakaan dan atas nama Sutaryo.
Rahmat pun akhirnya terdiam, tangannya gemetar, tapi mau gak mau harus tetap berangkat. Baru aja dalam perjalanan, tiba-tiba dia ngedengar suara napas berat banget dari arah belakang. Kayak ada seseorang yang mau coba bicara. Saat lampu di jalanan redup, dia melihat ada sosok dari arah kaca spion. Sosok pria terbungkus kain kafan, duduk tegak pelan-pelan di dalam ambulan. Rahmat tanpa pikir panjang nginjak gas dengan penuh. Gas sekencang-kencangnya buat sampai ke rumah duka dengan cepat. Tapi begitu sampai, rumah itu kosong total. Pagarnya berkarat, cat-cat tembok itu udah terkelupas, jendela udah ditutup dengan papan kayu, yang dimana rumah itu menggambarkan kayak udah ditinggal bertahun-tahun. Akhirnya Rahmat ini pun balik lagi ke rumah sakit dan marah ke petugas forensik. Tapi ternyata petugas forensik yang diajak bicara Pak Rahmat, dia nggak kenal sama sekali korban atau seseorang yang bernama Sutaryo. Dan yang bikin makin ngeri, di data rumah sakit gak ada pasien yang masuk atas nama itu. Tapi ada catatan lama pada tahun 2006, korban kecelakaan di daerah Gunung Putri, nama Sutaryo. Dan supir ambulannya pada tahun 2006 itu bernama Rahmat. Sekarang Rahmat ini shock. Itu artinya dia sendiri yang pernah ngantar jenazah ini 13 tahun lalu. Dan ini cerita terakhir dari Rahmat, tanggal 16 Desember jam 23.59. Kurang 1 menit, jam 12 pas. Rahmat diminta untuk ngantar jenazah terakhir sebelum dia liburan atau sebelum dia cuti. Begitu lihat nama di dokumen, lutut Rahmat tiba-tiba lemas karena ada korban. Namanya lagi-lagi Sutaryo. Dengan pasrah dia tetap berangkat. Hujan deras, jalan licin, dan radio rusak. Tapi sebelum sampai tujuan, mobil ini berhenti sendiri di tengah jalan. Dan di kursi belakang ambulan ini terdengar suara lirih yang memanggil. Ada seseorang yang berbicara kayak gini, "Pak Rahmat, gantian, sekarang giliran kamu." Tibalah keesokan paginya, warga nemuin ambulan ini di pinggir jalan dan posisi di dalamnya semua itu kosong. Cuma ada 2 kantung jenazah di belakang, satu bertuliskan Sutaryo dan satu lagi Rahmat. Menurut laporan dari rumah sakit, ambulan yang digunakan itu terakhir kali dipakai pada tahun 2006 dan waktu masuk di tahun 2007, ambulan ini nggak pernah dipakai atau nggak beroperasi lagi. Tapi malam kejadian, warga sempat lihat sirene ambulan ini nyala sendiri, melaju pelan di arah Gunung Putri. Padahal di catatan kepolisian, ambulan itu seharusnya udah lama rusak dan cuman disimpan di gudang. Kalau kalian mau tahu, bahkan sampai sekarang ini beberapa warga sekitar Jalan Gunung Putri mengaku masih sering ngelihat ambulan tua itu lewat pelan-pelan di tengah malam, kadang tanpa suara sirene. Kalau kalian kebetulan lewat di sana dan lihat mobil putih dengan lampu merah lewat tanpa sirine, jangan berani-berani menyalip karena bisa jadi yang di dalamnya itu bukan manusia. Kadang tugas terakhir bukan siapa yang kita antar, tapi siapa yang belum benar-benar pergi. Dan malam itu Rahmat akhirnya tahu ada beberapa jenazah yang gak pengen ditinggal sendirian. Dan ini adalah kisah dari Pak Rahmat. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita kayak gini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, biar aku tetap semangat bikin video kayak gini lagi. Nama aku Niko dan sampai ketemu di episode selanjutnya.